Oke, welcome teman-teman ke weekly analysis. Ya, apa yang terjadi di minggu ini? Nah, minggu lalu teman-teman kita punya plan gold itu kemungkinan akan tahan di demand. Ya, demand ini atau demand ini. Nah, di demand yang pertama, teman-teman bisa lihat price sempat tertahan dua kali. Sekali, ini kedua kali. Lalu ketika dua kali sudah dia masuk ke zone, saya kasih pesan. Demand masih menahan harga tapi jangan buy lagi di sana. Sudah dua kali retest. Sudah rawan jebol teman-teman. Ya, dan itu pun saya lampirkan ke grup Telegram. Oke. Nah, yang belum join silakan join dulu ke grup Telegram. Karena saya feeling demand itu sepertinya nggak kuat menahan harga. Apalagi dengan pola bentuk harganya ini menunjukkan downtrend ya teman-teman. Lalu saya sempat kasih beberapa outlook area sell-nya 4136 sama 4159 di grup, cuman gak sampai dan price sudah turun dulu. Lalu saya melampirkan area ini teman-teman 4034 dan 3984. Oke, 4034 terbukti menahan harga lagi dua kali teman-teman. Ya, itu saya ambil dari server FXCM. Nah, dua kali menahan harga. Lalu Jumat ini area pantaunya kita. Hanya saja price gak sampai ke 4166. Nah, kita coba gambarin ya untuk next week ya, ini gold bakal seperti apa. Nah, saya lihat aja dari 4 jam ya, masih 4 jam ya teman-teman. Ini akan saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Dan ini saya kasih si trading range-nya. Oke, ini supportnya di sini masih. Nah, saya melihat potensi untuk gold itu naik di minggu depan teman-teman. Karena apa? Si US dollarnya itu melemah. Jadi saya melihat potensi tersebut. Nah, ini dia. Area-area pantaunya di sekitar sini. Ini potensial bisa jadi si fake out. Nah, tetapi teman-teman, berarti naiknya ini kan koreksi ya. Naiknya nanti adalah koreksi. Ingat, nah, area-area pentingnya supply awal sudah di retest. Masih ada tiga supply lagi. Karena teman-teman lihat breaknya gold ini tidak signifikan. Low to lower low-nya tidak signifikan. Oke. Okay. Nah, lalu dari H4 ini kita turunin ke H1. Ya teman-teman. Oke, polanya seperti ini. Koreksinya dia naik dulu, turun. Sepertinya akan begini teman-teman. Ya, sepertinya akan begitu. Kalau nggak kelihatan, ini saya kasih warna hitam. Kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Nah, sorry, memang saya sering ulang-ulang kata-kata karena apa? Kebiasaan kelas ya. Jadi saya wajib mengulang untuk memastikan bahwa teman-teman yang ikut kelas itu paham. Jadi mohon maaf kalau saya ulang-ulang. Ya polanya kemungkinan seperti ini. Nah, berarti teman-teman, saya butuh konfirmasi nih.
untuk minggu depan. Oke, ini ada resisten berjajar. Ini sama juga bisa jadi fake out. Lalu di sini mungkin jadi ada si supply teman-teman. Oke, itu supply-nya ya. Nah, harapan saya karena gold ini kan di sini ini tertahan si imbalance ya. Sedangkan order blocknya di level ini atau demon-nya lah sama saja. Oke. Nah, karena dia berasal dari zona-zona penting, saya melihat peluang dia naik ya teman-teman. Apakah price langsung turun untuk ke sini? Nah, jadi yang terpenting eh si fake outnya ini nanti bisa break dulu. Nah, break dulu. After dia break, baru saya cari level buy di area area ini. Kalau M15 ada nggak areanya? Nggak begitu clear, tapi ini ada ya itu. Lalu dari sini, misalkan ada reaksi ya teman-teman, saya coba sell, taking profitnya tapi nggak jauh. Karena ini bisa saja naik lagi, ya bisa saja price up lagi ke next supply. Nah, karena dari bawah, kalau saya tarik, ini bisa saja trennya naik, ya teman-teman. Jadi yang pasti saya besok ini harus break dulu, baru saya cari atasnya. Tetapi kan nggak cuman begini aja market, oke? Market itu nggak cuman seperti itu. Jadi ini skenario yang pertama. Skenario kedua, kalau ternyata price itu turun lagi, ya retest ini, nah ini kemungkinan bisa cari buy lagi, oke? Retest lagi ke level tersebut, ini bisa buy lagi. Karena pada dasarnya yang kesentuh masih si FEG atau imbalance ya, ya teman-teman. Jadi pertama dia higher high, saya tulis saja higher high, cari buy. Oke. Ini skenario pertama, akhirnya cari buy. Lalu skenario kedua, retest demon, cari buy. Oke. Tapi demon ini pun bisa break kan teman-teman. Nah nanti kalau demon ini akhirnya enggak menahan harga dan akhirnya break ya, berarti lanjut ke bawah. Ya, targetnya ini. Jadi ada tiga kemungkinan. Agak ribet, nggak apa-apa. Tapi kita yang penting tahu dan ngerti di mana level-level penting dan konfirmasinya seperti apa. Ya teman-teman. Oke. Higher high cari buy, retest demon cari buy. Atau lower low, yang ketiga berarti ya teman-teman. Lower low, tunggu
untuk sell setelah koreksi. Hmm, jadi ada tiga skenario. Ini yang biru, ini yang merah, ini yang hitam. Jelas ya teman-teman. Karena memang marketnya belum belum signifikan bergerak ya. Nah, lalu dari gold, saya mau ke Bitcoin teman-teman. Bitcoin secara weekly, ini yang happen ya, ini. Low ini sudah ada, sempat di break. Low tersebut sudah sempat di break. Tapi nggak telak, kita lihat di daily. Ini kondisinya, ini yang break tadi. Terlihat ya teman-teman. Nah, trading range-nya juga nampak. Oke, teman-teman harus ingat ini ada level ini dan ini. Kalau memang si market itu masih mau ngikut sama pola yang ini, ya harusnya besok naik untuk turun. Tapi kalau akhirnya dia break ke atas, ini awal mula koreksi. Ya, awal mula dari koreksi. Berapa target awal? 72.000. Kalau dia break si struktur ini, oh kegedean. Oke. Nah, price-nya kita cek. Ini ya teman-teman. Saya melihat potensial ya. Sebenarnya di sini. Cuman sebenarnya ini nggak begitu fresh-fresh banget areanya. Karena ada ini. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi di sini karena area tidak fresh. Jika ikut skenario yang ini. Ya teman-teman. Ya kita cari reaksi. Kenapa? Karena supply unrest. Nah, hati-hati aja kita. Sudah banyak yang kesentuh-sentuh di situ. Ya, jadi levelnya di atas. Ini ada liquidity terbentuk. Nah, ya. Kalau mau pending order gimana Pak? Ya pending order boleh. Cuman cari decision point yang pas. Ya biar teman-teman tidak ke floating terlalu jauh. Bitcoin lumayan. Ya. Tapi kalau ini akhirnya break, dus. Ya mungkin jadi begini. Nah, setelah break jadi begini. Saya kasih warna hitam. Jika break akan koreksi besar. Nah, oke, ini plan biru. Saya kasih latar hitam. Eh, hitam ini putih aja. Ini yang putih teman-teman. Nah, ya clear ya teman-teman. Bitcoin area tunggunya sana. Bisa nggak turun? Ya bisa banget. Bisa. Kalau turun nanti biar ini break. Karena memang sepertinya lagi nunggu
konfirmasi semua ya, nggak ada yang langsung bisa dimakan ini. Hey, clear ya, gold, buat BTC sama DXY. Nah DXY ini yang calon melemah nih teman-teman, calon melemah. Jadi dia harus melemah dulu sepertinya untuk terbang tinggi. Karena sebelum dia menyentuh ke si demon ini, jadi nggak ada power buat naik. Harus satu demon dulu, baru potensinya dia bawa ke atas. Oil, oil ini sayang teman-teman. 6668 ini kurang dikit saya teman-teman. Ya, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Di weekly ini yang terjadi ya teman-teman. Seperti ini. Tapi saya pakai view daily aja. Daily ini ada support yang dipecah break. Dan waktu dia turun, ini ada kumpulan demon. Oke. Jadi range-nya dari sini ke bawah. Nah, berarti sebenarnya oil untuk jangka ke depan ada potensi ke supply ini. Lagi. Kapan ya tahu? 88. Kalau nggak salah lihat saya teman-teman ya, ada berita bahwa Iran diserang lagi sama Amerika. Ada 40 titik yang dibombardir. Ya. Nah, untuk sampai ke sana teman-teman, dari kacamata H4 ini sudah mulai ada break. Ini break di sini. Gitulah ya. Trend lainnya break. Nah, oke. Area yang bisa dipantau ini. Ini area demand. Nah, oke. Jadi harusnya dia bisa seperti ini. Denver, ya. Ini dulu targetnya. Supply. Berapa? 7669. Oke. Jadi gold sudah ditandai dengan kerawatan ini. Bitcoin, ya. US saya yakin harus turun untuk naik lebih tinggi. US oil turun untuk naik. Dan kita cek si data minggu depan. CPI teman-teman. CPI. Oh, turun inflasinya. Turun inflasinya. Week US. Week US. Jadi memang gold bisa naik ke atas nih. Meskipun saya bukan pemain news. Ya itu aja, CPI aja. Sama Fed. Tapi ada hanya testify mungkin atau conference. Oke. Oke kalau gitu teman-teman, thank you sudah simak video ini. Semoga bermanfaat dan saya minta tolong di like, di komen, di share. Ya, terima kasih, sukses selalu.